Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan saya Putri Nopayanti Harahap SPD. Saya sebagai guru BK di SMP Negeri 1 Sosa, Kabupaten Padang Lawas, dan saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Bimbingan Konseling Universitas Medan tahun 2022 dengan nomor peserta PPG 201699448776. Pada kesempatan kali ini saya membuat video konseling individu. Video ini dengan tujuan untuk uji kinerja UKM PPG tahun 2022. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Tadi sekolah ke sini naik apa? Diantar, Bu. Oh, diantar. Tadi diantar sama Sama orang tua. Oh iya. Sebelum kita memulai kegiatan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, paling baiknya kita berdoa agar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala atas kegiatan ini. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, coba kamu perkenalan dulu. Sebutkan nama, alamat, sama hobinya apa ya. Tapi sebelum Pinky kenalan ibu dulu kan. Pinky udah kenal sama ibu? Ya. Belum kan? Nah, jadi nama ibu Putri Nopayanti Harahap, bisa dipanggil Ibu Putri. Ibu kan guru BK. Ibu tinggalnya di Bukit Berbunga di dekat sini ya. Nah, jadi selanjutnya coba Pinky. Nah, Pinky Prasilia. Pinky tinggal di Aktinya. Terus hobinya itu berenang. Oh, berenang. Terima kasih Pinky sudah hadir di ruangan ini, menjumpai ibu. Tentunya Pinky pasti ada tujuannya kan. Jadi Pinky datang ke ruangan ibu hari ini tujuannya apa? Buat cerita sama Ibu. Oh iya, Pinky mau cerita. Ya, ibu sebagai guru BK itu memang punya peranan untuk memberikan sebuah layanan yang dimana seperti Pinky ini kan misalnya punya masalah atau kendala yang mau diceritakan sama ibu, Pinky boleh datang. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini itu namanya kegiatan konseling individu. Pinky sudah pernah dengar apa itu kegiatan konseling individu? Sudah, Bu. Sudah mengerti apa itu? Oh, sudah. Tapi di sini ibu jelaskan sedikit ya. Jadi konseling individu itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor. Di sini ibu konselornya kepada seorang klien. Itulah Pinky dalam rangka mengentaskan masalah yang ada dalam diri klien, baik itu masalah belajar, masalah pribadi, masalah karir, atau masalah keluarga gitu. Pinky bisa cerita di sini. Kemudian tujuannya itu untuk membantu Pinky menyelesaikan masalah kan. Jadi di sini itu konseling individu itu dilakukan secara tatap muka kayak kita ini secara langsung. Jadi selain pengertiannya itu dalam konseling individu itu ada yang dinamakan azas. Jadi azas dalam konseling individu itu yang pertama itu azas kerahasiaan. Jadi artinya apa yang kita bahas pada hari ini, apa yang Pinky ungkapkan, apa yang Pinky katakan itu harus dijaga kerahasiaannya. Ibu menjamin kerahasiaannya yang kita bahas ini hanya diketahui oleh ibu dan Pinky. Kemudian yang kedua itu asas kesukarelaan. Itu artinya Pinky datang ke
ruangan ini hari ini itu secara sukarela kan, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Nah ya, terus kemudian asas apa lagi? Kemudian asas keterbukaan. Jadi dalam kegiatan kita hari ini, Pinky tidak usah ragu, Pinky harus terbuka mengungkapkan apa permasalahan yang dialami. Begitu juga dengan ibu kan, kita akan tukar pikiran, ibu bantu Pinky, nanti Pinky yang akan memilih apa permasalahannya, bukan dari ibu hanya memberikan saran kan. Nah, kemudian asasnya itu ada lagi asas kekinian. Jadi masalah yang kita bahas pada hari ini itu adalah masalah yang Pinky rasakan sekarang, yang saat ini sedang mengganggu pikiran Pinky gitu, bukan yang misalnya masa lampau atau SD gitu, tidak kan. Jadi setelah ibu menjelaskan tentang konseling individu dan azasnya, ada lagi yang Pinky mau tanyakan? Nggak tahu. Sudah mengerti? Sudah. Jadi perlu ibu ingatkan bahwasanya kegiatan kita pada pagi hari ini dilakukan selama 40 menit atau 1 jam pelajaran kan. Tapi kalau misalnya Pinky masih merasa waktu itu kurang untuk masih ada yang mau diceritakan, tidak masalah melebihi 40 menit ya. Pokoknya sampai Pinky plong gitu. Jadi ibu bertanya, apa Pinky udah siap untuk melanjut ke kegiatan selanjutnya? Siap, Bu. Siap. Oke. Ya, ibu mau bertanya, Pinky itu dalam keluarga itu anak keberapa? Anak pertama, Bu. Anak pertama dari 5 bersaudara. 5 bersaudara, jadi adiknya ada 4. Oh iya. Mama kerja apa? Ibu rumah tangga. Ayah? Ayah wira swasta. Oh, masih ada dua-duanya kan? Oh iya. Jadi selanjutnya Pinky boleh bercerita apa permasalahan yang Pinky alami, boleh diungkapkan di sini. Mau itu permasalahan pribadi seperti yang dibilang tadi, permasalahan belajar, atau permasalahan tentang karir, boleh Pinky ungkapkan di sini ya. Jadi silahkan Pinky bercerita apa permasalahan yang membuat yang mengganggu pikiran Pinky, yang membuat Pinky tidak bisa berpikir dengan tenang, atau yang setiap hari mengganggu pikirannya. Silahkan Pinky ceritakan sama ibu. Ini, Bu, jadi kan Pinky kan anak paling besar. Ya. Jadi otomatis kan dididik mandiri. Ya. Terus karena orang tua Pinky itu orangnya keras, jadi semua yang mereka mau tuh harus dipaksakan begini gitu loh. Oh, orang tua yang keras, orang tua yang mama atau ayah? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Contohnya dipaksakan begini. Contohnya? Misalnya kan soal belajar. Nanti kalau misalnya nanti pas ujian nilai misalnya itu ranking 5 besar aja nanti aku nggak dapat, pasti nanti ya dimarahin atau pokoknya harus dapat ranking 5 besar. Oh, kayak menentukan Jadi caranya. diharuskan. Iya. Jadi selama ini Pinky juara, dapat peringkat kelas. Dapat, tapi paling tinggi cuma dapat 3. Oh, paling tinggi dapat 3. Kalau misalnya melebihi 5, misalnya ranking 6 itu dimarahin. Dimarahin sama ayah sih sering. apa dibilang? Seharusnya lo itu belajar, bukan main-main aja. Makanya jangan main HP terus. Terus tuh ya kadang kalau diem aja gitu ya ngomel. Kadang juga mau mukul. Yang mukul itu siapa? Yang Mama mukul atau itu ayah? ayah. Oh, pernah Pinky dipukul apanya? Jadi sering dipukul sih lengannya. Buat Lumayan. pakai tangan ayah sendiri berkali-kali. Cuma 2 kali. Oh, 2 kali dipukul. Terus mama bilang apa kalau ayah mau pukul Pinky? Ya kalau mama kan kalau misalnya ikut campur takutnya jadi KDRT. Iya, Makanya mama diem gimana? aja. Jadi sama adik-adik Pinky ayahnya gitu juga? Kalau sama adik-adik enggak. Oh, sama adik-adik enggak? Cuma Pinky aja yang kayak dibuat beda. Dibuat beda, sama adik nggak pernah mukul? Kalau adik salah sih dipukul, tapi kalau soal belajar, soal yang lain-lain nggak pernah. Oh, nggak pernah. Jadi kadang Pinky pun merasa kok berbeda sama aku gitu. Kadang juga kalau misalnya tuh adik kan berantem, Bu. Iya. Yang anak kedua sama anak ketiga. Jadi Pinky tuh pas nggak di rumah, main ke tempat tetangga. Jadi
tahu-tahu Pinky disuruh pulang. Ya. Terus bawa marah-marah. Kau bukannya kau tengok adikmu yang berantem ini 2. Terus malah Pinky yang dipukul pakai pipa. Ini sampai kepalanya. Mana? Oh, pernah dipukul pakai pipa gara-gara adiknya berantem. Masih ada buku kecilnya. Iya. Pakai pipa terus tuh berdarah kan. Iya. Karena saking Pinky kepalanya Iya. jadi Pinky lawan. Nah, Jadi Pinky jawab gitu. Pinky jawab, salah aku apa? Aku nggak di rumah gitu kan. Kamu bukannya kau tengok adikmu, seharusnya adikmu itu kau jaga. Tapi orang ini di rumahnya ya, nggak kemana-mana pun berantem berduanya. Iya. Terus yang dipukul kok aku gitu. Iya. Ya karena kau tuh yang paling besar. Jadi yang apa-apa itu yang paling besar yang disalahkan gitu. Iya. Sedangkan yang berantem ini berdua ini nggak dihukum, yang nggak ikut-ikutan. Tapi gitu dimarahin. Berarti ayahnya sering kasar gitu ya sama Pinky. Jadi kalau ibu boleh tahu adiknya yang 2 itu umur berapa dan umur berapa? Yang satu Yang anak kedua itu umurnya sekarang 9 tahun. laki-laki, Perempuan. yang kedua yang nomor 3. Perempuan juga umurnya 6 tahun. Oh, 6 tahun. Jadi Pinky 5 bersaudara laki-laki. Ada 2 Umur yang berapa? kecil dan nomor 5 laki-laki. Oh, yang paling kecil umur berapa? Umurnya 2 tahun. Oh, masih baru ini ya, masih kecil ya. Masih kecil, masih balita. Jadi itulah yang paling kasar ayah itu pada saat dipukul pipa itu ya. Iya. Pipanya sampai patah. Patah sebelah itu kan mama kan pernah marah-marah juga tuh. Jadi Pinky dilempar sapu gara-gara lupa cuci piring. Iya. Karena masih jaga adik. Iya. Terus tuh mau pulang-pulang piringnya masih ada yang kotor. Jadi pas mama marah itu Pinky masih main-main sama adik kan. Jadi dibilangnya, kau orang tua ngomong gak didengarkan gitu. Katanya gitu. Terus tuh dia ngambil sapu. Iya. Terus ke badan ini sapunya patah. Iya. Terus gantinya itu sama aja disapu pakai pipa. Nah pipa itu lagi. Pipa itulah yang dipukulkan ke kepala. sini dan patah lagi bekas sambungannya. Oh, jadi Pinky di rumah itu apa pulang sekolah apa aja rutinitasnya, pekerjaannya dibikin mama? Kalau pulang sekolah kan nanti ganti baju, terus tuh makan siang, baru nanti balikin pakaian di jemuran, Iya. itu dia angkat, baru tuh dilipat. Oh, Terus nanti tiba dasar, iya. cuci piring, nyapu rumah, terus tuh ya beres-beres, Oh, mandi. jadi adiknya yang lain nggak ada yang bantu? Enggak, bukan masih kecil katanya. Oh, adik yang umur 9 tahun berarti udah kelas 3 SD ya? Oh iya. Jadi orang tua sering marah gitu ya. Jadi Pinky sering sedih lah kalau dimarahin ya. Apalagi dipukul gitu ya. Iya. Cuman ya karena dari umur 10 tahun Pinky digituin, jadi udah biasa. Oh, mulai umur 10 tahun mama sama ayah itu memang udah kasar. Mama juga gitu. Ayah juga gitu. Iya. Dua-duanya Dua-duanya. sama Pinky. Sama adik yang lain? Kalau sama ada yang lain ya kalau misalnya pas mereka nakal aja dimarahin dipukul. Kalau enggak ya dibiarin. Jadi gimana perasaan Pinky karena ayah sama mama itu buat Pinky kayak berbeda gitu? Gimana? Iya. Kadang apa yang Pinky pikirkan atau gimana gitu? Kesel aja sih bu, kadang pengen gak usah tinggal satu rumah sama mereka gitu kan. Iya. Pengen pergi aja gitu dari rumah itu. Tapi pernah Pinky pengen pergi gitu kan, Ya, dicariin, dicariin disuruh nama itu. pulang, makin Iya. dipukul. Oh, makin dipukulin. Itu kemarin Pinky mau pergi dari rumah gara-gara masalah yang mana? Gara-gara HP kayaknya. Nah, Jadi gimana? jadi HP mama ini kan dicas tuh. Ya, Jadi ya sama adik yang kecil ini kabelnya ditarik, jadi jatuh pecah. itu ya handphonenya. Nah, jadi HP Pinky yang dimainin. Terus Pinky tuh sama sekali nggak ada pegang HP gara-gara dimain sama mama kan. Jadi Pinky tuh main HP tuh tengah malam orang tidur baru bisa main HP. Jadi pas Pinky main HP, mama kayaknya bangun pencarian kan. Iya. Datang mama pintu kamar Pinky dibuka, HP-nya direbut, terus Pinky dipukul. Apa Itu nggak ada tengah rupanya? malam? Tengah malam. Itu nggak ada rupanya hari esok katanya gitu. Tidur kau katanya. Udah Pinky diam aja tidur. Terus setiap hari Pinky kayak megang HP tuh kayak nggak boleh. Mama terus yang main gitu kan. Sedangkan Pinky juga perlu juga butuh. Jadi Pinky kayak ngerasa kenapa diginiin gitu kan.
Sementara itu kan HP Pinky beli sendiri. Iya. Oh, itu Pakai uang Pinky beli sendiri. Iya. Uangnya dari mana? Uang tabungan. Tiap uang gaji itu disisihkan. Oh, disisihkan terus beli handphone. Oh, iya. Sebenarnya sih ditambahin ayah kan Iya. 500.000. Tapi kan tetap aja tuh kan Iya. ini susah payah Iya. kan Bu. Ya terus dia udah sampai rumah sampai sekarang HP-nya. Makanya Pinky pengen pergi dari rumah. Terus malah dicariin. Terus Tapi dimarahin lagi ya. lagi. Pinky sebelumnya udah pernah cerita sama Belum. siapa teman atau ada saudara gitu, saudara ayah atau saudara mama? Kami di sini merantau Bu, jadi nggak punya saudara. Oh, berarti cuma orang tua Pinky aja gitu. Terus kayak mana perasaannya sering digitukan gitu, atau kok malah sama Pinky sendiri yang beda gitu sama yang adik-adik yang lain, kenapa nggak kayak gitu? Kayak mana perasaan Pinky? Ada perasaan apa gitu? Kesel sih Bu, kan kalau dibilang Pinky tuh orangnya dendam, tapi kan sama orang tua kan nggak mungkin Pinky dendam Iya. kan. Ya udah sabar-sabar aja. Ini juga bilang, lihat nanti kalau aku besar jangan nyesal gitu aja. Pinky nggak pernah ngomong sama mama atau ayah, "Ma, kenapa sih kayak gitu sama aku gitu, sama orang adik nggak kayak gitu, kenapa harus dipukul, kenapa harus ini gitu?" Pernah. Pinky pernah tanya. dibilang mama gini, kau tuh kalau nggak dipukul kau tuh nggak ngerti, katanya gitu. Kau kalau cuma dibilang pakai mulut kok nggak dengarkan cakap orang tua, Iya. katanya gitu ya. Aku kayak gitu kan memang ya kayak mana ya Bu, kayak tertekan gitu loh. Iya. Karena kita Maksudnya kan ada butuh- sakit hati di hati ini, tapi nggak tahu gimana mau ngeluarinnya gitu ya. Jadi ngelampiaskannya jadi bikin mereka tambah marah gitu kan. Iya, Sedangkan Pinky tuh kesel. berarti orang tua mama sama itu sebenarnya kurang perhatian sama Pinky ya. Soalnya Pinky dari kecil juga yang ngurus itu nenek. Oh, mulai umur berapa Pinky Dari sama bayi. nenek? Oh, bayi Sampai umur 12 tahun. sampai umur 12 tahun sama nenek tinggal di Di kantor papat. rantau. Terus Pernah waktu kelas 2 SD itu dibilang mama ikut sama mama aja di Sosa gitu kan. Jadi pindah ke sana, pindah sekolah. Tapi cuma sampai kelas 4 doang. Karena Pinky sering kuliah segala macam, jadi Pinky nggak tahan di sini kan. Iya. Jadi Pinky nangis untuk pulang ke tempat nenek. Jadi sama nenek udah di sini aja lah gitu. Terus tuh pas mau SMP kan dibilang ayah, neneknya udah tua, dia makin besar, dia udah gadis. Nenek nggak dari terjaga. mama. Heeh. Nanti dia nggak terjaga. Terus kata nenek, ya udah taruh sana aja anaknya. Iya. Terus tuh ya aku Balik sini. SMP di sini sampai sekarang. Oh, berarti balik ke sini lagi SMP ya. Oh, jadi pas kalau misalnya gitu dipukulin, tetangga pernah tahu nggak? Atau Tahu. kedengeran gitu? Tahu Bu, Nggak pernah ada yang ngasih tahu ke mama sama ayah jangan mukulin gitu? nggak ada Bu, sana orangnya nggak ada yang respon, nggak ada yang peduli. Oh, nggak peduli. Oh, Jadi iya. juga orang tuh takut kan kalau misalnya ngomong atau apa, takutnya nanti Dibilang ikut ikut campur. campur ya, iya. Sampai sebesar ini masih dipukul sama ayah ya? Kalau sekarang semenjak Pinky umur 15 nggak pernah lagi dipukul, Cuma cuma dimarahin. dimarahin. Tapi kan kadang sakit hati Iya, kan. kasar Kata-katanya gitu ya. itu kasar. Iya. Contohnya apa yang paling kasar yang pernah dibilang ayah? Kalau ayah sih paling cuman dibilang ya yang marah tuh yang wajar-wajar kita, tapi kalau mama sampai Pinky dibilang anak sial. Dibilang gitu? Iya. Seharusnya kau kumancikin aja dari kecil biar nggak nyusahin, katanya. Kata mama gitu. Jadi Pinky mendengar itu nangis, jadi pergi ke kamar gitu. Jadi berarti selama ini yang Pinky rasain itu dipendam sendiri. Nggak ada yang ada teman dekat Pinky nggak? Enggak. Teman untuk cerita Kalau gitu. teman tuh cerita tuh nanti dia tuh ngomong ke kawan, Sama orang ngomong ke kawan, lain ya. terus tuh ya Itu yang- tanya, ini nggak suka kayak gitu. Berarti Pinky sendirian memendamnya. Mm-mm. Jadi kayak mana perasaannya kok kayak gitu terus gitu, itu kan nanti bisa menjadi tekanan gitu, apalagi Pinky kan masih SMP kan, kelas 3 ini ya, mau belajar kan, mau tamat, gimana jadi belajarnya bisa fokus nggak kalau misalnya baru dimarahin di rumah, nyampe sekolah gimana?
Ya. Bisa konsentrasi nggak? Enggak bu, Nggak bisa enggak konsentrasi ya? bisa. Makanya soal ya ibu Tika kan guru MTK. Iya. Ibu Tika juga kadang kayaknya ibu itu maklumin, soalnya kalau misalnya Pinky ngerjakan ini nggak bisa, nanti disuruh yang lain gitu. Oh, ibu itu tahu berarti Mungkin Pinky gimana. soalnya ibu itu kenal sama mama. Oh, ibu itu kenal sama mama. Oh, iya ya. Berarti mama sama ayah itu memang wataknya kasar ya, keras. Tapi saya tahu ibu, gimana pun orang tua itu kan namanya orang tua darah dagingnya kan, kita itu darah dagingnya pasti dia sayang kan. Cuman mungkin caranya itu salah. Dan satu lagi mungkin ya mungkin harus ada orang yang lebih tua bisa memberitahu sama orang tua Pinky bahwasanya nggak boleh terus-terusan kayak gitu kan. Nanti kalau Pinky terus-terusan dikasari, Pinky malah jadi stres kan, kayak yang Pinky bilang malah jadi apa namanya, jadi pengen berontak, pengen keluar dari rumah gitu kan. Apalagi dibilangin kasar-kasar, udah kasar, ngomongnya kasar, perlakuannya juga kasar kan. Jadi mama itu apa kerjanya? Ya di rumah aja. Di rumah. Ayah? Kalau ayah itu main keyboard. Oh, main keyboard. Ayah main keyboard berarti itu sibuknya di hari-hari apa ya? Hari-hari libur gitu. Di hari-hari weekend kan? Ya. Tapi kalau pun ada nenek bu, kalau nenek yang dari mama kan tahun 2021 ini semalam meninggal. Jadi nggak ada nenek lagi kan. Kalau nenek dari ayah sama aja. Maksudnya sama aja? Ya, Gimana? sama aja, dia nggak suka sama Pinky. Kenapa? Coba Pinky tahu nggak sebenarnya kenapa sih Karena orang kan itu? Pinky kan umurnya sama adik kan beda jauh tuh, dibilang kalau sama anak yang kedua kan beda 7 tahun umurnya. Iya. Jadi si adik ini mulutnya lantang kali bu. Apa katanya? Ya pokoknya dibilang dia ya suka-suka aku lah gini pokoknya semua mulutnya cetus sekali kalau ngomong. Iya. Jadi kadang Pinky sering dibilang mbak lah bodoh gitu, kamu lah bodoh. Jadi aku bilang kayak gitu kan. Iya. Datang si nenek dia nggak suka gitu kan. Jadi dia marahin Pinky gitu. Iya terus Tapi Pinky juga cucunya kan? iya sih, cuman mungkin dia nganggep Nggak anggap tapi cucunya kan? dulu waktu mama sama ayah nenek nggak suka. Setelah Pinky lahir juga nenek nggak suka. Terus Pinky ada lahir. anak kedua ini baru nenek menerima. Oh, Gitu makanya nenek sama Pinky benci gara-gara dulu mama sama ayah nikah nenek nggak suka. nggak disetujuin ya. Tapi kan Pinky tetap cucunya kan? Itu nenek perempuan ya? Nenek laki-laki masih ada? Kalau kakek udah nggak ada. Berarti cuma tinggal satu neneknya ya? Apalah yang dirasa Pinky yang pernah dibuat nenek yang paling nampak kalau dia itu sayang sama Pinky? Dia sayang nggak Pinky rasa sama Pinky? Enggak bu. Nggak pernah terasa kasih sayangnya gitu. Pas kecil sih pernah sekali, tapi pas bulan puasa diajak sholat tarawih bareng kan, nanti kok puasa dibikinin makanan gitu kan. Tapi pas SD, pas udah gede gini ya makin aja dia didengerin mulutnya. Kayak mana nenek? Apanya ngomongnya? Kasarnya? Ini Contohnya coba. tahu adik kau ini masih kecil gini kok lawani memang binatang lo kau anak ini. Oh sampai bilang gitu neneknya? Nenek? Iya. Terus mama kadang ya sakit hati sih juga. Iya. Cuman ya mama mau ngapa ke nenek kan nggak mungkin. Benar tua ya kan? Jadi ya udah bu, tahankan aja. Berarti gimana Pinky? Berarti Pinky ini merasa nggak ada satupun yang sayang? Iya kan? Karena mama juga kasar, ayah juga, nenek juga, adik juga gitu. Adik juga kalau yang kecil-kecil itu sama Pinky ya. Kayak si Meme ini sayang, tapi kalau sama nomor 2 Yang ini besar yang udah pandai ini dia itu benci, sumpah benci. kasar gitu ya. Jadi kalau misalnya pas Pinky lagi sedih atau nangis dimarahin sama mama atau ayah, jadi gimana lah cara Pinky itu menenangkan diri Pinky? Karena Pinky kan nggak punya kawan untuk cerita kan? Kucing bu, Pinky kan soal kucing. Oh, Pinky punya banyak kucing bisa kecil. Iya. Jadi main sama kucing di kamar. oh jadi cuma sama kucing.
Pinky nggak ada teman dekat laki-laki atau perempuan? Enggak. Nggak ada. Berarti Pinky pendam semuanya. Kalaupun teman dekat sama mereka kan ada yang di sambil sebelum sama Pinky kan, ya Pinky sering main ke situ ya, ketawa-ketawa main-main, Iya. tapi Pinky nggak pernah curhat ke dia Nggak pernah apapun. curhat ke dia. Gimana perasaan Pinky apa namanya, sering apa namanya kayak gitu dimarahin? Gimana maksudnya, aku ini gimana sih gitu? Atau ada rencana Pinky tamat SMP aku bakal kesini gitu, ke tempat saudara yang lain gitu? Pinky pengen ke Medan kan, ada kan nenek tuh punya adik, Ya, kan namanya nenek juga. ya, Nenek punya anak, otomatis kan kalau mama kan manggil anak ini kan Pak Ade tua awal, Iya, iya. dia bilang Pinky yang manggil Pak Ade kan, jadi di Medan. ya, Terus tuh Pak D ini ada omnya, dia yang manggilnya kakek. Iya. Jadi kakek ini dosen. nah, Jadi terus kata kakek, nanti Pinky kesini aja, gitu kan, sekolah di sini ikut sama kakek gitu kan. Terus nanti kalau udah tamat SMA nanti kuliah di kampus kakek sambil kerja. kakek pernah bilang gitu. Nah, cuman mama nggak ngasih. Kenapa? Tahu kenapa bu? Alah nggak usah lah kata begitu. Jadi maksud mama tamat SMA Pinky mau Tidak. langsung kerja, Iya, nggak dibolehin kuliah. sementara Pinky maunya Maunya kuliah, tapi pengen masuk SMK. pengen masuk SMK, tamat SMP ya. Ayah maunya kerja juga. Kalau ayah katanya terserah sih. Kalau ayah kalau buat sekolah apapun dikasih. Oh iya, asalkan Pinky rajin Rajin belajarnya. sekolah. Ya, ya, ya. Berarti orang tua Pinky itu sebenarnya sebenarnya sayang, karena nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya kan. Karena melahirkan anak itu bukan dengan gampang seperti itu kan, butuh perjuangan, bahkan katanya perjuangan itu antara hidup dan mati kan. Tapi mungkin pada saat Pinky lahir atau pada saat Pinky masih digantung, mungkin banyak masalah orang tua mungkin pada saat itu kan. Jadi dirasa orang itu Pinky ini mungkin apa namanya ya, menjadi beban. Sementara kan Pinky sendiri, Pinky anak yang berprestasi kan, nggak semua bisa dapet juara kan, walaupun nanti juara 5 paling ini kan nggak semua orang bisa dapet juara kan. Udah gitu Pinky pun maunya ngurus adik kan, kerja di rumah. Jadi kalau menurut ibu, kalau misalnya Pinky ada yang dipikirkan itu lagi sedih, bagusnya itu Pinky cerita gitu. Tapi kalau dekat yang bisa dipercaya. Jadi kalau kita udah cerita apa yang kita ini kan udah agak sedikit plong kan, jadi bebannya, walaupun masalahnya tetap tidak terselesaikan, cuman kan beban yang dalam diri itu kan kayak Pinky nih bisa keluar dan bisa agak plong sedikit. Jadi kalau Pinky pun belajar nggak kayak ini kan, nggak bisa konsentrasi kan jadinya kan. Kalau udah nggak bisa konsentrasi, apapun yang dijelaskan sama gurunya Pinky nggak bisa kan. Jadi udah buang jauh-jauh pikiran yang negatif tentang orang tua. Doakan mudah-mudahan orang tuanya berubah kan. Kita nggak tahu kan apa yang dipikirkan orang tua, mudah-mudahan orang tua berubah. Yang pasti gue bilang orang tua kita pasti sayang sama kita, pasti, itu pasti, cuman mungkin caranya yang berbeda. Dan Pinky pun udah dewasa, udah pasti bisa apa namanya ya, menilai, bisa mungkin paham, mungkin ada masalah orang tua yang lain, jadi kadang dilampiaskan ke Pinky gitu kan. Jadi kalau menurut ibu, Pinky rajin aja belajarnya, jangan khawatir nanti kalau soal kuliah itu kan. Kalau memang Pinky bagus prestasinya, apalagi ada saudara yang mau membantu kan untuk kuliah, ya pokoknya didoakan aja, semoga nanti cita-cita Pinky bisa tercapai kan. Apa cita-citanya coba kalau ibu boleh tahu? Masih ragu sih bu. Sebenarnya Pinky pengen jadi atlet. Kan kemarin pernah ikut ekskul karate di sini. Iya. Tapi ya kata senpai jangan sampai keluar ya dek gitu kan. Pinky
kalau soal ngehafal gerakan kata bisa udah 60 lebih gerakan yang udah Iya. dihafal. Terus kalau kalau soal komite itu lumayan. Iya. Terus Ninggi juga kalau latihan tuh ya rajin setiap hari gitu kan. Iya. Kan mestinya latihannya cuma hari Senin sama Kamis. Iya. Kan di SMA Selasa sama Jumat. Jadi Iya. kadang Ninggi juga ikut sama senpai itu ke SMA. Oh, Terus iya. di Kusuma Bangsa di PTP Rabu sama Sabtu. Ini Itu juga juga. kesana ikut. Iya. Jadi Pinky cuma hari Minggu aja libur Iya. latihan gitu kan. Ayah sama mama dukung Pinky kemana? Nggak tahu Bu, apa-apa nggak pernah didukung. Pinky nggak pernah didukung ya. Mau ini Mau jangan, itu, nggak mau boleh, itu nggak jangan. boleh. Berarti orang tua maunya pokoknya Pinky tamat SMA aja udah gitu. Iya. Jadi saran ibu cari teman yang bisa diajak senang susah, yang bisa menjaga rahasia antara kalian. Kalaupun memang Pinky merasa tidak ada, ya yang seperti ibu bilang, Pinky bisa mencurahkan perasaan Pinky pada saat berdoa, kan bisa dibilang sama ya Allah gitu, dikeluarkan aja semua di situ kan. Habis itu nanti pasti Pinky merasa tenang sedikit kan, biarpun jadi nggak usah dipikirkan kali. Kalau memang lagi ini kali orang tuanya lagi marah kali, ya udah nggak usah dipikirkan kali, pergi sholat, doakan orang itu, udah mudah-mudahan berubah. Karena manusia itu pasti sifatnya itu nggak tetap seperti itu terus gitu. Kita aja kadang malas belajar gitu, kadang rajin gitu. Jadi ada yang namanya mood, pasti orang tua itu nanti kalau udah diketuk Allah apanya, perasaannya, hatinya langsung kan pasti berubah. Gak ada yang nggak mungkin kan, tidak ada yang tidak mungkin. Sedangkan apa aja tuh, contohnya preman aja bisa insaf kan, apalagi orang tua kita sendiri kan. Pinky kan anak kandungnya kan, darah dagingnya mama yang melahirkan kan. Iya kan. Kecuali Pinky anak tiri, mungkin orang tuanya nggak sayang kan. Memang Pinky anak kandung kan. Itulah pasti orang tuanya sayang, tapi mungkin caranya saat ini salah kan, menampakkannya pada Pinky. Ya kalau saran ibu, ya Pinky nggak usah pikirkan itu kan. Yang penting Pinky belajarnya rajin, buktikan kalau Pinky itu bisa berprestasi kan. Kalau soal orang tua misalkan kayak gitu, itu orang tua Pinky ada saatnya nanti doakan terus orang tuanya biar Allah yang mengetuk pintu hatinya biar berubah kan. Karena kan kita punya Tuhan kan, kita punya Allah yang maha membantu kita. Kalau kita memang benar-benar ada keinginan dan benar-benar kita merasa bersungguh-sungguh kan, kita disuruh bersungguh-sungguh, bekerja keras, nanti Allah yang bakalan membantu kita kan. Jadi Pinky rajin sholat, rajin doakan orang tuanya biar terbuka hatinya, biar lebih lembut sama Pinky. Dan Pinky pun jangan jangan pernah melawan orang tua. Kalau memang apa yang dibilangnya tidak cocok, ya udah Pinky diam aja gitu. Kalau orang tuanya udah mulai emosi, Pinky diam aja pergi masuk ke kamar. Jadi selanjutnya ibu bertanya, apa rencana Pinky untuk bersikap atau untuk mengatasi masalah yang dengan orang tua di rumah gitu, agar belajar Pinky itu tetap bisa konsentrasi gitu, jangan mengganggu konsentrasi Pinky dalam belajar gitu. Apa yang akan Pinky lakukan? Ya berdoa aja Bu, sabar sampai nanti tamat SMP. Nanti pengen kerja sambil sekolah. Iya, tapi tetap belajar yang bagus, belajar yang rajin. Udah yang apapun yang dibilang orang tua tidak usah dimasukin ke hati, pokoknya didoakannya, ya Allah ubahlah hati orang tuaku. Karena sekeras apapun batu itu pasti bisa kan ubah kalau memang kita ingat sama Allah kan, ya kan. Jadi Pinky jangan lupa sholat, berdoa, jangan lupa lakukan yang terbaik, belajar bagus. Nanti kalau memang cita-citanya jadi pekarate atau apapun, kalau memang ada rezekinya pasti sampai kan. Jadi setelah kita melakukan kegiatan konseling individu ini, gimana perasaan Pinky? Tidak pulang karena cinta sama
Ya, jadi kalau misalnya ada lagi yang mau diceritakan, ya. Kalau misalnya nanti Pinky merasa ada lagi yang mau Pinky ceritakan, ceritakan aja sama ibu, gak usah sungkan ya. Iya, Bu. Jadi mungkin setelah kita membahas permasalahan Pinky, Pinky udah tahu kan solusinya, udah bisa mencari solusinya kan, menentukan solusinya. Jadi untuk selanjutnya mungkin kalau Pinky punya masalah nanti kita bisa melakukan pertemuan lagi selanjutnya. Hubungin aja ibu siap kapanpun Pinky mau cerita sama ibu ya. Iya, Bu. Jadi mungkin kita akan mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, tapi sebelum itu ibu mengucapkan terima kasih karena Pinky sudah mau terbuka, sudah mau bercerita dan mau percaya sama ibu untuk menceritakan permasalahan yang belum pernah Pinky ceritakan kepada siapapun. Ibu mengucapkan terima kasih ya Pinky ya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini berguna untuk Pinky ke depannya agar Pinky lebih baik. Amin. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah lebih bagusnya kita berdoa. Doa selesai. Udah plong kan? Kita tutup kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.